Ya, selamat siang semuanya. Apa kabar? Nah, Yang Siang, Iku. Pak. baik, terima kasih. Oke, hari ini saya Indriani akan membantu menjelaskan mengenai berbagai macam teknik menggali informasi. Nah, kemarin kita sudah membahas ya mengenai teknik menginterview, kemudian juga melakukan focus group discussion. Hari ini kita akan belajar mengenai teknik partisipasi. Ada yang sudah pernah tahu teknik partisipasi seperti apa? Belum. Belum ya. Belum. Kalau dari kata partisipasi mungkin punya gambaran kira-kira apa sih yang akan dilakukan dalam menggali informasi tersebut? Partisipasi, kata kuncinya. Partisipasi itu berperan aktif? Berperan aktif, iya. Kira-kira siapa yang akan berperan aktif di sini? Apakah kita sebagai yang menggali informasi atau mungkin yang akan digali informasi narasumber atau mungkin orang lain? Kira-kira siapa? Pesertanya, narasumbernya. Serta ya, atau narasumber, iya. Jadi narasumberlah yang akan nanti berpartisipasi memberikan informasi kepada kita. Nah, jadi saya akan share screen dulu ya, materinya, tekniknya seperti apa. Oke, sudah terlihat ya di layar. Nah, jadi dalam melakukan teknik partisipasi ini sebenarnya ada banyak sekali cara yang bisa dilakukan, tapi hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik namanya free listing atau teknik membuat daftar secara bebas. Nah, apa itu? Jadi teknik free listing ini adalah teknik di mana ini sangat berguna ya bagi kita kalau kita itu punya gambaran yang sangat minim terhadap situasi yang ingin kita gali. Jadi kita hanya tahu bahwa sepertinya ada masalah gitu di daerah tersebut, tapi kita tidak tahu atau kita kurang punya pengalaman atau kurang punya pengetahuan mengenai apa saja masalah yang dihadapi oleh komunitas tersebut atau oleh penduduk di wilayah tersebut, sehingga teknik ini cocok digunakan untuk menggali informasi terhadap penduduk di wilayah tersebut. Jadi biarkan mereka yang memberikan informasinya kepada kita sebanyak-banyaknya, sebebasnya, yang mereka ketahui. Ya, nah kemudian dalam melakukan teknik free listing ini juga menarik kalau teman-teman punya banyak kelompok yang ingin dibandingkan. Jadi misalnya kalian melakukan kegiatan ini di beberapa wilayah ya, jadi beberapa desa misalnya, sedangkan kalian ingin punya gambaran permasalahan apa sih, ambil contoh masalah yang sering dihadapi oleh ibu hamil misalnya di kota A gitu ya, dan kalian lakukan teknik ini di beberapa desa. Nanti hasil dari teknik partisipasi ini ya, hasil dari partisipasi inilah yang dibandingkan apakah setiap desa ini punya permasalahan yang serupa atau malah berbeda gitu. Dan kita sebagai peneliti dapat juga mengecek gitu ya isu-isu yang mungkin memang tabu, sensitif atau tidak pernah dibahas sebelumnya ya, tapi atau menurut kita itu kayaknya nggak mungkin deh terjadi gitu ya, atau kayaknya di daerah ini nggak ada gitu. Ternyata masyarakat atau penduduk atau ibu hamil yang kita libatkan dalam teknik free listing ini menyebutkan bahwa itu sebenarnya masalah buat kami gitu. Jadi kita bisa mendeteksi ya topik yang sebelumnya mungkin di referensi tidak disebutkan gitu. Lalu juga teknik ini juga bisa menjadi titik mula bagi kita untuk melakukan teknik penggalian informasi lainnya gitu ya. Jadi setelah melakukan free listing biasanya kita juga bisa melakukan mungkin setelah kita tahu apa saja masalah yang muncul gitu ya, atau yang mungkin muncul di penduduk atau di komunitas tersebut, kita bisa minta nih mereka untuk mungkin kita lanjutkan dengan teknik partisipasi lain, misalnya membuat ranking ya, atau membuat prioritas gitu ya, masalah mana yang penting bagi mereka, atau kita lanjutkan dengan teknik partisipasi lainnya. Nah, sudah siap untuk kita coba bagaimana melakukan free listing ini? Iya, siap, Bu. Siap ya? Oke, saya akan share lagi. Berikutnya adalah cara untuk melakukan free listing ini. Sebentar, saya akan share screen dulu.
saya akan minta teman-teman tolong siapkan kertas ya, kertas kecil ya, sticky note. Saya akan sebarkan ya. Nah, sudah ada di meja teman-teman semua ya, beberapa lembar kertas. Oke, nah tolong kalian tulis terpisah. Jadi satu lembar kertas untuk satu hal saja. Ya, apa sih makanan yang biasa kalian beli secara online? Bisa makanan, bisa jajanan. Selama kita pandemi ini ya, selama kita work from home atau school from home, mungkin bisa dituliskan di kertas satu lembar untuk satu jenis makanan saja. Oke, saya berikan waktu 1 menit. Mungkin karena di sini kita cukup banyak ya, satu orang maksimum 5 ya, supaya tidak terlalu banyak makanan yang nanti disebutkan, nanti sulit juga untuk mengelompokkannya. Oke, bisa dituliskan. Minuman boleh? Minuman boleh, boleh. Ya. Coba, ya silahkan dituliskan. Ya, sudah selesai? Ya, bisa diserahkan ke saya kertasnya? Bentar Bu, dikit lagi. Oh, dikit lagi, boleh. Ya. Ya, oke. Terima kasih Thohir. Ya, Devi sudah? Sudah. Oke, saya ambil. Sasa sudah? Wah, Sasa kayaknya banyak nih makanannya nih. Baik, ya terima kasih Sasa. Oke ya. Nah, saya akan kelompokkan dulu. Saya akan pajang ini nanti di dinding ya, dan kita bisa lihat bersama-sama apa saja sih makanan yang biasanya kita pesan ya, teman-teman pesan selama pandemi ya. Oke. Saya sudah tempelkan di mading. Nah, kira-kira ini ya makanan yang biasa dipesan saat pandemi. Di sini saya lihat ada banyak sekali nih. Ada yang menyebutkan boba, milk tea, tea, cha time, ini golongan minuman ya. Kemudian ada yang pesan beef stick ya, secara online. Wah, berarti tetap enak mungkin ya, walaupun dipesan online. Seblak, noodle atau mie ya, mac and cheese, oke, pempek, martabak, risoles, sihling, chicken pok-pok, geprek, ayam geprek, dan juga salad. Nah, jadi ini adalah segala jenis makanan dan snack dan ataupun minuman, jajanan ya atau minuman yang biasa dipesan selama pandemi. Nah, dengan teknik free listing ini kita tahu nih, mungkin awalnya kita sebagai peneliti merasa bahwa mungkin jajanan yang biasa dipesan akan kebanyakan bentuknya jajanan ya, makanan kecil ya. Ternyata di sini ada makanan berat seperti beef stick, mac and cheese gitu ya, mie gitu ya, ataupun ayam geprek gitu. Dan juga tidak hanya di snack atau jajanan dalam bentuk makanan ya, tapi juga minuman pun juga menjadi salah satu jenis jajanan yang sering dipesan saat pandemi. Nah, dari sini saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan gitu ya, kira-kira dengan melakukan teknik free listing ini cukup mudah atau tidak? Atau bisakah kalian melakukannya nanti? Saya mau tanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Evi, bagaimana? Ya, untuk free listing ini kita groupingnya berdasarkan memang tema-tema yang kita buat sendiri atau bagaimana ya, Bu? Kalau untuk free listing ini sebenarnya masih belum kita grup gitu ya. Jadi nanti kalaupun kita mau grup hasil dari diskusinya ini, bisa sebenarnya kita melihat misalnya dari kesamaan, apakah ada benang merah dari jawaban-jawaban yang diberikan gitu. Tadi kan mungkin ada ya benang merahnya, ternyata ada makanan yang berbentuknya minuman ya. Kemudian makanan main meal ya, main course atau makanan utama, dan juga ada yang bentuknya snack. Nah, mungkin bisa kita ambil benang merah dari situ. Lebih mudah bagi kita sebenarnya sebagai peneliti ketika kita menggrupkannya itu sesuai dengan jawaban yang diberikan peserta. Jadi bukan kita tentukan sebelumnya gitu. Supaya memang hasil dari teknik partisipasi ini memang hasil yang diberikan oleh peserta itu sendiri, bukan dari jawaban dari peneliti. Begitu. Oke, ada lagi
Jika tidak ada, saya sudahi materi kita hari ini. Jangan lupa kerjakan tugas ya, dan baca materi untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih, Bu. Terima kasih, Mbak Indri.